Creating communication climates. Bagaimana kita membuat iklim komunikasi yang menyenangkan untuk bisa melakukan proses komunikasi ini. Kita akan membahas tentang konfirmasi interpersonal atau antar pribadi. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis komunikasi yang dapat mendorong iklim komunikasi yang defensif dan suportif. Kita juga akan membahas panduan untuk menciptakan dan mempertahankan iklim komunikasi yang sehat. Apa yang dimaksud dengan iklim komunikasi? Nuansa emosional yang ada dalam hubungan antar manusia. Pernahkah Anda merasa ketika kita berbicara dengan individu lain atau yang biasa disebut sebagai komunikan, kita merasa sangat nyaman? Sampai rasanya sudah 1-2 jam berbicara, oh, time flies. Waktu cepet banget ya. Kita terlalu masuk dalam pembicaraan itu karena kita menyukai waktu-waktu kita berbicara dengan individu tersebut. Itu adalah iklim komunikasi. Sama halnya dengan opposite-nya. Ketika kita berbicara dengan individu tertentu, ketika baru 5 menit kita bicara, oh, sungguh melelahkan ya bicara dengan orang tersebut. Aduh, capek sekali loh ngomong sama orang ini. Itu juga iklim komunikasi. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat iklim komunikasi yang sehat dalam proses interaksi antar manusia. Iklim komunikasi adalah keterampilan dasar yang bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam seluruh konteks komunikasi. Di situ, misalnya kita bisa melihat bagaimana kita mengembangkan keterampilan kita dalam berkomunikasi di dalam tim kerja kita maupun di dalam hubungan sosial. Kemudian kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan yang ada dalam confirmation maupun disconfirmation yang ada di dalam iklim komunikasi tersebut. Yang pertama, kita mau mendefinisikan bahwa konfirmasi interpersonal adalah penilaian akan diri seseorang yang diekspresikan keluar. Bagaimana kita menilai orang lain dan kita mengeluarkan ekspresi tersebut dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Lantas, kebanyakan hubungan melibatkan konfirmasi dan diskonfirmasi pada saat yang bersamaan. Mari kita lihat tahapan-tahapannya. Yang pertama, recognition. Recognition adalah ekspresi tentang kesadaran akan eksistensi seseorang. Jika kita tidak menyadari keberadaan seorang, berarti kondisi tersebut adalah bentuk diskonfirmasi. Ketika kita dalam sebuah wilayah sosial, kita sedang berinteraksi dengan orang yang ada di depan kita, tiba-tiba dalam kerumunan orang tersebut, kita bisa melihat, oh, ini teman saya. Itu adalah bentuk konfirmasi. Namun, pada saat yang bersamaan, Anda juga sedang melakukan diskonfirmasi terhadap orang-orang yang sekelilingnya Anda tidak sadari ada. Mungkin Anda tidak kenal, mungkin Anda hanya tahu-tahu saja dan Anda tidak merasa memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan orang tersebut pada saat itu. Itu adalah bentuk rekognisi yang biasa kita lakukan di dalam menyadari eksistensi seseorang. Yang kedua, tahapannya adalah acknowledgement. Kita memberikan perhatian atas apa yang seseorang rasakan, pikirkan, atau katakan. Kita melakukan diskonfirmasi terhadap orang lain ketika kita tidak mengakui perasaan, pemikiran, atau kata-kata orang tersebut. Nyuekin. Mungkin ekspresi mukanya sedang menunjukkan, saya lagi sedih. Namun karena Anda merasa tidak memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan orang tersebut, apalagi untuk menaruh perhatian Anda pada orang tersebut, Anda akan anggap itu angin lalu. Namun, jika individu tersebut Anda rasa memiliki signifikansi untuk Anda lakukan interaksi dengannya, di situ Anda akan menaruh empati Anda untuk mengakui apa yang sedang dia rasakan. Jika dia sedang terlihat sedih, mungkin Anda akan menanyakan, ada apa? Bahkan ketika dia mengungkapkan perasaannya, dia mengungkapkan pemikirannya, Anda masuk ke dalam cerita tersebut untuk memiliki empati dengannya. Jadi kata-kata orang tersebut bukan hanya angin lalu. Anda menaruh perhatian di dalamnya, kenapa? Karena Anda mengakui individu tersebut. Tahapan ketiga adalah endorsement. Endorsement adalah level tertinggi dalam interpersonal confirmation. Kenapa? Karena di sini Anda menerima perasaan atau pemikiran orang tersebut. Anda terima itu sebagai bentuk realitas, namun belum tentu Anda menganggap itu adalah sebuah persetujuan.
Kenapa? Karena bentuk empati yang kadang-kadang kita berikan kepada individu tertentu hanya merupakan bentuk solidaritas bahwa saya menghargai Anda sebagai teman saya akan terima semua cerita Anda, namun belum tentu saya setuju loh dengan pola pikir Anda, dengan pandangan Anda, dengan paradigma Anda. Ini adalah level tertinggi ketika kita berbicara mengenai confirmation dan disconfirmation dalam sebuah hubungan. Dalam membangun iklim komunikasi yang efektif, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus melakukan komunikasi dengan cara kita untuk mengkonfirmasi orang-orang yang menjadi lawan bicara kita. Bagaimana caranya? Anda harus bisa menunjukkan perasaan Anda, pengakuan Anda tersebut dengan komunikasi verbal yang dilengkapi dengan komunikasi nonverbal. Sehingga Anda meyakinkan bahwa tindakan komunikasi Anda mengkonfirmasi eksistensi individu tersebut. Lantas, Anda juga harus melakukan komunikasi untuk mengkonfirmasikan diri Anda sendiri. Ada 3 hal yang akan kita lihat di sini. Pertama, apakah Anda akan mengkonfirmasikan bahwa diri Anda adalah tipe pribadi atau individu yang asertif, atau agresif, atau differential with others. Sebagai penutup, kita akan bisa melihat bagaimana kita dapat menciptakan iklim komunikasi yang efektif dalam interaksi antar manusia. Yang pertama, kita harus menghargai adanya perbedaan individu-individu di sekeliling kita. Mungkin individu tipe A akan merasa dihargai jika kita memberikan quality time kepada mereka. Individu B akan merasa dihargai jika kita memberikan word of affirmation yang menyatakan bahwa bagus sekali apa yang kamu kerjakan. Individu C mungkin merasa dihargai ketika kita memberikan hadiah kecil untuk mereka. Dan banyak hal lainnya. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang memiliki individu-individu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menggunakan waktu ketika konflik terjadi dengan efektif. Bagaimana menggunakan waktu ketika konflik terjadi dengan efektif? Kita akan bahas itu pada sesi konflik yang akan datang. Dan yang terakhir, kita harus mengutarakan kekaguman kita, penghargaan kita ketika itu diperlukan. Demikian sesi pembelajaran menciptakan iklim komunikasi yang efektif pada hari ini. Semoga pelajaran ini membantu Anda untuk menjadi pelaku komunikasi yang efektif dalam menciptakan iklim komunikasi yang kondusif bagi komunikator maupun komunikan. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada topik-topik selanjutnya.